saya Uung Yonas. Cerita inspirasi kita kali ini berjudul Pengorbanan Orang Tua untuk Anaknya. Malam itu, seorang ibu menunggu suaminya pulang dari kerja. Ibu itu cemas karena sampai jam 9:30 malam, suaminya belum juga pulang. Cemasnya bertambah ketika dentang jam dinding menunjukkan pukul 10. Lambat laun, kecemasannya berkurang tak kala ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah pintu. Disibakkan segera gorden yang menutupi kaca besar di samping pintu. Tak sabar ingin melihat suaminya pulang. Ternyata benar, suara langkah kaki itu milik suaminya. Dibukanya pintu untuk segera menyambut kepulangan suaminya. Sesampainya di dalam rumah, suaminya mempersilahkan istrinya duduk seraya ia berkata, "Maafkan saya istriku, saya membuatmu cemas. Tadi saya harus menambah penghasilan kita untuk bersalinmu nanti. Sepulang kerja, saya gunakan motor kita untuk menarik ojek di dekat kantor. Lumayan, bisa nambah-nambah." Sambil mengelus perutnya yang buncit, istrinya menjawab, "Saya khawatir terjadi apa-apa. Sudah jam 10, cuma kamu belum pulang juga. Kalau saya tiba-tiba mau melahirkan bagaimana?" Dengan penuh bijak, suaminya menenangkan istrinya. Makanya, kita harus berdoa terus kepada Allah agar anak kita bisa lahir dengan selamat. Walau saya tidak ada di samping kamu, insya Allah, jika Dia berkehendak, maka kamu dan anak kita akan diselamatkannya. Di pagi hari, istrinya mengeluh perutnya sakit, sepertinya akan melahirkan. Dengan sigap, suaminya memanggil taksi untuk membawa istrinya ke rumah bersalin terdekat. Di dalam taksi, suaminya terus berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menolak kehendak-Mu. Izinkanlah aku meminta padamu, ya Rabbi, pencipta manusia. Istriku akan melahirkan. Buatlah ia tenang dalam perjalanannya menuju rumah bersalin, agar kegelisahanku berkurang. Ya Rabbi, lancarkanlah persalinannya dan selamatkanlah keduanya. Ya Allah, karuniakanlah hamba anak yang sempurna dan soleh, yang nantinya dapat membahagiakan kami di dunia dan akhirat." Sesampainya di rumah bersalin, dipanggilnya suster jaga untuk segera menolong istrinya yang akan melahirkan. Setelah dibawa ke dalam ruang bersalin oleh suster, suaminya menunggu di luar ruangan. Harap cemas menyelimutinya. Gelisah menghampiri saat terdengar suara teriakan istrinya dari dalam ruangan. Sepertinya proses persalinan sedang berlangsung, pikirnya, seraya ia memanjatkan doa kepada Allah agar Dia berkenan menyelamatkan istri dan anaknya. Ya, suaminya tak pernah lepas dari berdoa. Ia sangat yakin hanya kepada Allah ia meminta pertolongan. Tak lama, terdengarlah suara tangis bayi dari dalam ruang bersalin. Haru menyelimuti sang suami. Tak terasa, air mata pun menetes deras. Ia bersimpuh, sujud, seraya berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang telah menyelamatkan anaknya. Mendadak muncul pertanyaan dalam hatinya, bagaimana dengan istrinya? Dilanjutkannya sujudnya, kini ia meminta agar diselamatkan istrinya, ibu dari anaknya. Dalam sujudnya, ia terkaget dengan suara dari pintu dan seorang wanita yang memanggilnya. Oh, ternyata dokter yang menolong istrinya keluar dari ruang sambil berucap, "Selamat ya Pak, anak dan istri Bapak selamat. Sekarang Bapak bisa melihat ke dalam. Silakan." Mendengar itu, ia langsung saja menerobos masuk ke dalam ruang. Dengan penuh cinta, ia langsung menggendong bayinya
Lalu ia pun mengumandangkan azan dan iqamat di telinga kanan dan kiri. Saat azan dan iqamat dikumandangkan, air mendadak deras mengalir keluar dari matanya. Rupanya, ia tak kuasa menahan tangis haru. Selepas itu, tak henti-hentinya ia bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan berupa anak dan keselamatan anak istrinya. Saudara yang bijaksana, seringkali kita lupa akan sosok yang satu itu. Kisah tadi mungkin cukup untuk mengingatkan kembali sesungguhnya sosok pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, mereka selalu bersama kita sehari-hari. Setiap pagi, selalu membangunkan kita untuk sholat subuh dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tak kala kita sakit, mereka yang pertama kali mengkhawatirkan keadaan kita dan membawa ke rumah sakit. Mereka tak peduli berapa biaya yang dikeluarkan agar kita sehat kembali. Di pikiran mereka, jangan sampai anak saya terlalu lama merasakan sakitnya. Saudara, karena itu seorang ibu dengan rela siang dan malam menjaga kita. Ia takut kalau kita memerlukan sesuatu atau hanya sekedar memberi minum. Ketika suhu badan kita meninggi, ia pun panik berteriak memanggil dokter. Dalam kondisi seperti itu, seorang ayah dengan sekuat tenaga mencari penghasilan tambahan agar ia dapat membiayai pengobatan anaknya. Bahkan, berbagai cara terkadang dilakukan. Jika perlu, berhutang akan dilakoninya. Itu hanya sebagian kecil realita dari sosok pahlawan itu. Dalam kondisi yang lain, mungkin kita bisa mengingatnya kembali. Bagaimana dua orang pahlawan itu sibuk mempersiapkan berbagai hal tak kala mendengar anaknya masuk ke perguruan tinggi. Mereka tak pernah mengeluh jika tidak memiliki uang sedikit pun. Mereka selalu menutupi kondisi sebenarnya dengan baik, hanya untuk menyenangkan hati anaknya. Prinsip mereka, biarlah kami berkorban jauh dari kesenangan asalkan anak kami tidak sedih. Cukupkah realita itu untuk mengkategorikan dua sosok ayah dan ibu sebagai pahlawan? Bahkan jika bisa, seharusnya mereka menyandang pahlawan sejati dari seluruh pahlawan yang pernah ada di negeri dan dunia ini. Karena ayah dan ibu, mereka berjuang dengan seluruh jiwa dan harta. Tak ada sejengkal dari jasadnya yang tak ia korbankan demi kebahagiaan anak tercinta. Tak ada sepeser pun uang yang mereka tak keluarkan untuk kepentingan anaknya. Saudara, berbahagialah kalian yang di sekitarnya masih ada dua sosok pahlawan, ayah dan ibu. Jagalah mereka dengan baik. Usahlah kita berperilaku tak baik pada mereka. Apalagi sampai kata menghiasi mulut kita saat berbicara dengan mereka. Mereka lebih dari sekedar pahlawan tanpa tanda jasa. Jika perlu, apa yang mereka inginkan, kita berusaha untuk memenuhinya. Melihat kita menjadi seorang sarjana adalah harapan mereka, dan menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti pada mereka, dan berguna bagi umat adalah cita-cita mereka. Semoga kita dapat mewujudkannya. Saya Uung Yonas.